Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.36, mungkin bisa kita mulai, Dr. Wahyu. Ya, silakan Dr. Alvin. Ya. Alhamdulillah, ini adalah acara kajian Islam Departemen Urologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo yang kedua, yaitu Tarbiyah Ruhiyah. Kita akan menyelenggarakan acara tarbiyah ini secara rutin setiap bulan, insya Allah. Dengan pembicara hari ini dengan Al-Ustadz Dr. Andes Haji Samsul Ma'arif dengan tema mengoptimalkan produktivitas kerja, amal soleh demi memperbesar peluang meraih surga. Untuk acara pertama, kita langsung ke pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Dr. Yufi. Monggo silahkan Dr. Yufi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعثوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا عرض الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Telah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Dr. Yufi. Kemudian berikutnya langsung saja ke acara tausiah, yaitu tausiah oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dimulai Ustadz. Ini suara saya jelas terdengar apa tidak? Jelas Ustadz. Dr. Wahyu, ngapunten mohon izin. Monggo Ustadz. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk Ustadz Samsul Ma'arif yang bersedia untuk memberi kita ilmu agama supaya kita itu bisa diingatkan untuk selalu mengingat bahwa kita punya Allah, kita punya agama yang harus kita ikuti. Monggo Ustadz, terima kasih. Siap insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Dr. Wahyu, yang saya hormati, yang saya muliakan rekan-rekan, teman-teman PGDS Psikologi, yang saya hormati dokter-dokter ataupun peserta yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas semua karunia-Nya, atas semua pemberiannya. Sungguh tidak ada kata-kata yang pas untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur yang mendalam, rasa syukur yang tinggi terhadap segala karunia, terhadap segala pemberian yang sampai sekarang Allah masih beri kita kesehatan, masih bisa beri kita kemampuan untuk beramal baik yang wajib sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai guru, sebagai murid, sebagai profesional dalam melayani siapapun yang menjadi kewajiban kita untuk kita layani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi semua yang kita lakukan
kesehatan kita dan kegiatan-kegiatan kita pada umumnya. Pada sore hari ini, insya Allah kita akan memperdalam tema mengoptimalkan produktivitas kerja yang dalam bahasa agama kita sebut sebagai amal soleh demi memperbesar peluang meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tentang urgensi mengingat kehidupan dunia adalah ladang kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang beriman selalu tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dua kehidupan itu bersambung, terhubung, terkait, dan tidak terpisahkan. Maka barang siapa yang membuat keduanya terpisah, ia hanya akan mendapatkan kerugian. Karena Allah tidak pernah memisahkan kedua kehidupan itu pada hamba-hambanya yang beriman. Kesibukan dan rutinitas pekerjaan membuat banyak orang beriman melupakan bahwa sebesar dan sekecil apapun amal mereka pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, bahkan kadang-kadang rutinitas pekerjaan kita itu mencabut kita dari kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencabik ketaatan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam batas-batas tertentu, hal semacam itu masih bisa ditolerir, asal tidak sampai pada level melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lalai tersebut membuat banyak kebaikan kita tidak menambah berat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status kebaikan yang kita lakukan hanya berhenti pada kebaikan duniawi, namun tidak mengubahnya menjadi amal saleh yang Allah ridhoi. Jadi ini merupakan sebuah kerugian. Saya ambil contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu panjenengan, para profesional yang bergerak dalam bidang kesehatan, itu pahalanya luar biasa. Jadi dokter itu kan membantu pasiennya untuk mendekatkannya kepada kesembuhan. Yang jika sang pasien sembuh, maka pasien itu bisa melaksanakan banyak amal soleh, baik untuk dirinya secara pribadi, untuk institusinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk siapa saja. Jadi kalau pasien itu adalah seorang ayah, maka pahala panjenengan semuanya luar biasa besarnya. Karena jika ayah sembuh, ayah bisa melakukan kewajiban, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, melaksanakan kewajiban pribadinya, dan melaksanakan kewajiban kolektifnya. Itu pahalanya luar biasa sekali. Tetapi jika kita tidak menyadarinya, maka hal semacam itu hanya akan berhenti pada kebaikan duniawi dan tidak mengubah menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Jadi para pendidik, para dosen itu luar biasa pahalanya, karena mereka adalah sekelompok orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa demi meningkatkan kontribusi mereka dalam kehidupan bernegara. Itu luar biasa pahalanya. Sehingga ketika ada orang-orang yang beriman memisahkan keindahan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat,
ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kebaikan duniawi saja. Nah, kebaikan duniawi belum bisa mengubah menjadi amal soleh dan memberatkan timbangan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sampai lupa selalu mengawali niat untuk bekerja, untuk meringankan beban pasien, mendekatkan kesembuhan untuk mereka. Jangan lupa selalu meniatkannya pertama demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan itu. Kalau kita lupa, kita akan merugi. Mungkin panjenengan akan mendapatkan kebaikan duniawi. Dihormati pasien, ditaati pasien, bahkan pada tingkat tertentu akan mendapatkan kebaikan dari pasien, tetapi akan berhenti pada kebaikan duniawi jika panjenengan lupa meniatkannya menjadi amal soleh dengan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus senantiasa diingat. Harus senantiasa diingat sehingga kehidupan orang-orang yang beriman itu terikat, terhubung langsung dengan kehidupan akhirat. Maka bayangkan betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan kebaikan duniawi dan mereka mendapatkan kebaikan ukhrawi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, kita harus ingat bahwa pahala Allah itu berserakan di depan kita. Kita tidak mungkin mengambil pahalanya orang-orang yang berbeda dengan profesi kita. Jadi seorang dokter mengambil pahala dari Allah dari profesinya, meringankan beban para pasien. Tidak mungkin mereka mendapatkan pahala dari segala sesuatu yang tidak terkait dengan kehidupan pasien. Seorang dosen dari mendidik, dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Seorang politikus dari mengadvokasi, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Seorang pedagang dari berbuat jujur ketika melakukan aktivitas dagangannya. Jadi sesungguhnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah terserak di depan kita. Tinggal kita mengambilnya atau membiarkannya tidak terambil. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang selalu harus kita ingat supaya kontak keterhubungan antara kehidupan duniawi tidak terpisah, tidak terputus dari kehidupan ukhrawi. Sekarang kita lanjutkan. Andai kita mencukupkan diri hanya pada memperbanyak atau menumpuk kebaikan duniawi, besar kemungkinan orang-orang di luar sana memiliki jumlah kebaikan melebihi kebaikan yang kita lakukan selama ini. Artinya, banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan kebaikan yang nilai kebaikannya bisa jadi melebihi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau kita hanya mencukupkan diri pada menumpuk kebaikan duniawi, jangan lupa yang sudah memiliki tumpukan kebaikan duniawi yang lebih banyak dari kita itu jumlahnya tidak terhitung. Jadi orang-orang yang beriman itu Allah mudahkan. Orang-orang yang beriman Allah bimbing agar amal-amal mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka disebut sebagai amal soleh dengan meniatkannya melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa orang yang bertanya, mengapa usia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu
kisarannya ada pada usia 70 tahunan rata-rata. Ya, ada yang lebih, ada yang kurang, sehingga rata-ratanya sekitar 70 tahun. Sementara umat-umat terdahulu itu usianya sampai ratusan tahun. 200 tahun, 300 tahun. Mengapa demikian? Kemudian para mufassirin, para ahli tafsir memberikan penjelasan untuk membuat nilai amal soleh itu sama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk melipat gandakan amal soleh seperti Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, amal soleh itu kadang-kadang usianya jauh lebih panjang dari usia fisik manusia. Jadi barangkali kita bisa melihat pada realitas kehidupan di sekitar kita. Ada orang yang sudah tua, usianya sudah banyak sekali, tetapi karena minim amal solehnya, maka usia amal solehnya menjadi seperti anak-anak. Sebaliknya, ada seorang anak bahkan remaja yang usia fisiknya masih sangat muda, tetapi karena amal solehnya banyak, maka usia amal solehnya melebihi panjangnya usia fisiknya. Ambil salah satu contoh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu fisiknya sudah tidak ada. Dan usia fisiknya pun pendek. Tetapi amal soleh yang beliau lakukan itu nilainya tidak berhenti sampai sekarang ini, bahkan terus mengabadi sampai berakhirnya dunia. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, para sahabat seperti itu. Kita lihat pada contoh kehidupan kita yang paling dekat. Bapak ibu kita, ayah dan ibu kita itu usianya mungkin pendek-pendek saja. Bahkan di antara kita sudah ada yang ditinggal oleh bapak dan ibu kita. Tetapi amal solehnya membentang. Kita ingat amal solehnya melebihi usia fisiknya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kaitan antara kebaikan-kebaikan dunia dengan kebaikan-kebaikan ukhrawi, agar semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia dinilai, dilabeli, dan dianggap sebagai amal soleh. Itu yang menembus dua kehidupan dimensi kekinian, yaitu dimensi dunia, dan dimensi keabadian, yaitu dimensi ukhrawi. Nah, apakah ada orang-orang yang hanya mengutamakan kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat? Banyak. Dan Allah sebut di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 200 dan 202. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka di antara manusia ada yang berdoa. Di antara manusia ada yang berdoa. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan dalam kehidupan akhirat. Tapi di antara manusia ada yang berdoa. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan realitas kehidupan manusia. Ada yang mengkhususkan mendapat kebahagiaan dunia, ada yang mengkhususkan mendapatkan kebahagiaan dua-duanya. Dan itulah yang paling utama. Kita lihat Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya fi zilal tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Al-Quran yang mulia, itu menuliskan sebab turunnya ayat ini. Dari Sa'id Ibnu Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dulu ada satu kaum dari kalangan orang-orang Arab jahiliyah datang ke tempat wukuf. Tempat wukuf itu di Bukit Arafah. Panas, gersang, kering, kerontang. Lalu mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan hujan, tahun kesuburan, dan tahun banyak anak yang baik-baik. Namun mereka tidak menyinggung permintaan untuk akhiratnya barang sedikit pun. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini, Allah turunkan ayat ini, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan untuk kehidupan akhirat. Al-Baqarah ayat yang ke-200. Jadi hati-hati, kadang-kadang ada beberapa di antara kita yang bahkan tidak perlu harus orang Arab dan tidak perlu zaman dahulu. Kadang-kadang kita juga terjebak dalam pemikiran orang-orang yang memfokuskan untuk mendapatkan kebaikan hanya dalam konteks kekinian ataupun kehidupan dunia. Sukses ya, semoga banyak rezekinya, semoga naik pangkatnya, semoga ya yang sejenis. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk berdoa dan mendoakan kebaikan kehidupan akhirat. Tapi alhamdulillah, semakin kesini semakin banyak orang yang paham. Mereka mendoakan semoga Allah memberkahi jabatan, semoga Allah memberkahi ilmu, semoga Allah memberkahi anak dan keturunan, semoga Allah memberkahi harta dan kekayaan. Jadi doanya sudah mulai berbeda dari dulu. Jadi sekarang sudah mendoakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, itu merupakan satu indikasi betapa masyarakat sudah semakin banyak membaca Al-Quran, sudah semakin banyak memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran, dan barangkali juga mereka sudah mengkaji masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau seseorang mendoakan semoga panennya tidak ada werengnya, semoga padinya ataupun hasil panennya laku dengan harga tinggi, semoga tidak ada pesaing-pesaing yang mengacaukan harga, semoga dengan adanya panen dan melimpah keuntungan bisa membuat rumah baru, hal semacam itu mungkin sejenis dengan latar belakang yang Allah turunkan pada ayat ke-200. Jadi intinya jangan memisahkan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memisahkan keduanya, kita semuanya merugi. Saya punya banyak kajian di beberapa, bukan banyak, hanya di beberapa saja.
di TKV saya ngisi pengajian rutin, kemudian di radiologi juga rutin, beberapa di onkologi bedah saraf. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, dokter itu dekat dengan surga. Mengapa dokter dekat dengan surga? Karena para dokter itu mendekatkan kesembuhan pasien. Nah, kalau pasiennya sembuh, pasiennya bekerja. Pasien bekerja, pasien mendatangkan kebaikan untuk keluarganya dan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia bisa menunaikan kewajiban. Itu pahalanya para dokter adalah pahala jariah. Pahala yang terus mengalir, tidak berhenti sampai yang bersangkutan barangkali melakukan pengobatan untuk yang kedua kali. Saya selalu katakan bahwa para dokter, para dosen, para guru, semuanya sudah Allah mudahkan jalan untuk meraih ampunan dan jalan untuk meraih surga. Tetapi banyak yang memisahkan antara kehidupan dunia bahkan kehidupan akhirat. Maka intinya adalah kita dididik oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang utuh pemahamannya tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, semua agama, bukan semua agama, maksud saya semua agama samawi ya, agama samawi. Semua agama yang ada kitabnya itu meyakini akan adanya kehidupan akhirat, meyakini akan adanya kehidupan sesudah mati. Jadi Islam meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Kristen juga meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Mereka meyakini adanya surga dan mereka meyakini adanya neraka. Orang Hindu, orang Buddha meyakini adanya nirwana. Dan semua agama meyakini ada kehidupan sesudah mati. Nah, sehingga kadang-kadang kita heran, dari mana tiba-tiba kemudian ada sekelompok manusia yang tidak beriman kepada kehidupan sesudah kematian, tidak beriman kepada pembalasan, tidak beriman kepada surga, tidak beriman kepada neraka. Hampir semua agama meyakini adanya kehidupan sesudah kematian. Dan mereka tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan sebentar. Ini masih melanjutkan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Qala al-Bukhari haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Wadid an Abdul Aziz an Anas bin Malik qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Abdul Aziz dari Anas bin Malik yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acap kali mengucapkan doa berikut, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi bapak-bapak dan ibu, kalau kita renungkan dengan sedalam-dalam perenungan, hadis ini menjelaskan Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, yang dihapuskan dosa-dosanya di dunia, yang dijamin tidak akan mendapatkan siksa kubur, itu acap kali, sering sekali mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, seharusnya kita yang belum punya jaminan sama sekali lebih sering berdoa dengan doa-doa seperti ini. Karena Allah tidak menjamin kelak kita akan langsung dimasukkan ke dalam surga, pasti kita akan mampir ke neraka.
Allah juga tidak menjanjikan kita dihapuskan dari segala dosa. Allah baru akan menghapuskan dosa kita jika kita beristighfar meminta ampun kepadanya. Kadang-kadang kesibukan dan rutinitas kita mencabut kita dari kenikmatan berpikir dan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jangan tidak bekerja, jangan tidak punya kesibukan. Tidak, itu salah. Sibuklah, bekerjalah, tetapi berzikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tentang zikir ini, tentang ingat kepada Allah ini, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa zikir kepada Allah adalah cara terbaik memelihara diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Saya perlu jelaskan. Setiap kemaksiatan, apakah itu kemaksiatan pribadi ataupun kemaksiatan kolektif, itu dilakukan ketika mereka tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak mungkin seseorang melakukan kemaksiatan pada saat yang sama ia sedang berzikir kepada Allah. Tidak mungkin seseorang sedang berzikir kepada Allah pada saat yang sama dia melakukan kemaksiatan. Jadi tidak mungkin orang berzina itu sedang berzikir kepada Allah. Tidak mungkin orang korupsi itu tanda tangan korupsinya itu mengucapkan Bismillah, ya Allah jauhkan aku dari siksa api neraka. Tidak mungkin mereka yang korupsi mengatakan seperti itu. Makanya para ulama mengatakan bahwa zikir itu bisa memelihara pelakunya dari melakukan kemaksiatan apapun. Mengingat zikir itu di tempat yang berbeda dan kemaksiatan itu juga di tempat yang berbeda. Zikir dan kemaksiatan tidak mungkin bercampur menjadi satu. Orang yang sedang mabuk, minum minuman yang memabukkan, tidak mungkin saat minum itu dia berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak mungkin. Karena zikir itu ingat kepada Allah dan maksiat itu melalaikan Allah. Zikir itu membawa serta Allah dalam banyak kegiatan kita. Kemaksiatan itu meninggalkan Allah di hampir semua aktivitas kita. Makanya kata Ibnu Katsir, zikir itu membentengi, membatasi, memelihara seseorang dari melakukan segala bentuk kemaksiatan. Jadi betul, di mana hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu acap kali berdoa dengan doa seperti ini, minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat dan minta dipelihara dari siksa api neraka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang baik di dunia itu belum tentu baik dalam pandangan kehidupan akhirat. Yang baik dalam kehidupan dunia itu belum tentu terjamin dibebaskan dari siksa api neraka. Sehingga dalam perspektif berpikir seperti ini, orang-orang beriman itu akan produktif kerjanya. Produktif bekerja, produktif memberi, produktif melayani. Karena bagaimanapun juga pekerjaan kita itu terkait dengan bekerja untuk diri sendiri ataupun bekerja melayani orang lain. Dan tingkat produktivitas yang paling tinggi itu ternyata ketika seseorang melibatkan kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunianya, bukan sebaliknya memisahkan kehidupan akhiratnya dari kehidupan dunianya.
Kita lanjutkan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa doa ini, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu mencakup kebaikan dunia dan memalingkan semua keburukan. Karena sesungguhnya kebaikan dunia itu mencakup semua yang didambakan dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, minta diberi dunia yang baik, kehidupan dunia yang baik, yang mencakup kehidupan pribadi, kehidupan istri, kehidupan anak, mencakup pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dan keluarga mereka, ilmu bermanfaat, kendaraan, itu masuk semuanya. Tapi kehidupan akhirat itu tidak termasuk pada kehidupan dunia. Makanya perlu diminta, perlu disebut secara spesifik. Yang paling tinggi dari kehidupan kebaikan akhirat itu adalah seperti rasa aman dari rasa takut saat nanti di padang mahsyar. Kemudian dimudahkan dalam hisab, dilancarkan dalam meniti sirat, menerima buku-buku catatan amal dengan tangan kanan, berdoa untuk dimudahkan di dalam menjalani semua hisab perhitungan. Itu tidak pernah disebut oleh kita di dalam doa-doa kita. Makanya Nabi kemudian memberikan cara yang sangat sederhana untuk mencakup semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak dan ibu, jangan lupakan doa-doa seperti ini. Jadi saya juga senantiasa memberikan nasihat kepada diri saya sendiri, paling utama untuk senantiasa mengingat akan kehidupan akhirat melebihi kehidupan dunia. Kebanyakan kan dibalik, masyarakat sekarang malah kebanyakan dibalik porsi mengingat kehidupan dunia itu kadang-kadang jauh lebih besar dibanding porsi ingat akan kehidupan akhirat. Kita lanjutkan. Nah, ini penting. Yang pertama, mengapakah orang-orang beriman dituntut menguatkan obsesi mereka untuk meraih kebahagiaan akhirat melalui amal-amal mereka dalam kehidupan di dunia? Jadi luar biasa. Ayat ini akan menjelaskan betapa sempurnanya Al-Quran mendidik kita, memahamkan kita, meluruskan pemikiran kita tentang kehidupan dunia dan akhirat. Coba yang pertama, agar orang-orang beriman tidak tertipu dalam memposisikan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Ini banyak orang yang tertipu, memposisikan dengan posisi tidak benar. Coba ya, ini ada ayat yang luar biasa ini. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun ia menebus dirinya agar tidak disiksa karena kekufurannya dengan emas sebanyak itu, Allah tidak akan menerima. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak akan memperoleh penolong. Itu firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-91. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, coba kita dalami ayat ini. Subhanallah, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kedudukan dan posisi keimanan.
Coba dilihat terjemahannya itu. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Andai ada seseorang yang mampu mendatangkan emas sebesar bumi, mendatangkan emas sebanyak bumi, dan dia tebus dirinya supaya tidak disiksa dengan memberikan emas sebesar bumi itu, apa kata Allah? Allah tidak akan menerimanya. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Harga keimanan bagi Allah atas hamba-hambanya itu jauh lebih mahal dibanding harga emas sebesar bumi. Ayat ini bukan parabel. Ayat ini bukan perumpamaan dalam arti perumpamaan yang tidak ada maknanya. Bukan. Allah menjelaskan, jika ada manusia yang tidak beriman kepadanya dan akan disiksa olehnya, kemudian menebus agar tidak disiksa dengan memberikan kepada Allah emas sebesar bumi, itu Allah tidak akan memberikannya. Coba sekarang kita dalami kembali. Adakah kekuasaan manusia yang dengan kekuasaannya ia mampu mendatangkan emas sebesar bumi? Tidak ada. Adakah kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang kekayaannya sanggup mendatangkan emas sebesar bumi? Tidak ada. Adakah ilmu yang dimiliki oleh manusia yang dengannya ia sanggup mendatangkan emas sebesar bumi? Juga tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghargai itu semuanya kecuali ia menghargai keimanan yang ada di dalam dada yang diyakini oleh hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran, maka tidaklah akan diterima dari seseorang emas sebesar bumi untuk menebus agar dirinya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima. Nah, pertanyaan logisnya, apalagi kita yang tidak bisa mendatangkan emas sebesar bumi. Emas sebesar bumi jadi tolak, apalagi kita manusia biasa. Jadi luar biasa Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sepantasnya kita memposisikan dunia dari kehidupan akhirat. Nah, ini supaya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hamba untuk tidak terjerumus, tidak terjerembab ke dalam ketertipuan mata mereka dan dalam ketertipuan pola pikir mereka atau dalam keterjerumusan hawa nafsu mereka. Karena tidak ada baik kekuasaan ataupun harta ataupun ilmu pengetahuan yang mampu dengannya seseorang bisa mendatangkan emas besar bumi. Jadi bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala masih menghargai keimanan dibanding selain keimanan. Nah, kita lanjutkan. Jadi tentang ayat ini Imam Ibnu Katsir menukil sebuah hadis di dalam tafsirnya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada Syu'bah dari Abu Imran Al-Junni dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada seorang lelaki penghuni neraka kelak di hari akhirat, bagaimanakah yang akan kamu lakukan seandainya engkau mempunyai segala sesuatu yang ada di permukaan bumi? Apakah itu akan engkau gunakan untuk menebus dirimu dari azabku? Ia menjawab, iya. Allah berfirman, padahal aku menghendaki darimu hal yang lebih mudah daripada itu. Sesungguhnya aku telah mengambil janji darimu
ketika kamu masih berada di dalam tulang rusuk kakek moyangmu yaitu Adam, agar jangan sekali-kali engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu pun selain aku, tetapi kamu menolak, melainkan hanya tetap mempersekutukan aku. Jadi Ibnu Katsir menukil sebuah ayat, yang ayat itu bukan ayat. Ibnu Katsir menukil sebuah hadis, mohon maaf saya keliru. Ibnu Katsir menukil sebuah hadis yang digunakan untuk memperjelas ayat yang barusan kita bahas. Ayat di dalam surah Ali Imran ayat 91. Allah berfirman, sudahlah, sederhana, mudah, berimanlah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan apapun. Selesai. Tapi kata Allah, kamu malah mengambil yang lebih sulit, menolak yang lebih mudah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, ini memberikan penegasan. Nanti kalau sampai rumah silakan kalau ada kesempatan panjenengan buka Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-9. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan hidayah kepada mereka berdasarkan keimanannya. Saya ulangi, nanti bisa dibuka ayatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada seseorang berdasarkan keimanannya. Nah, Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan ayat ini menjelaskan tentang hubungan sebab dan akibat. Oleh karena sebab iman seseorang kuat, maka akibatnya Allah memberikan hidayah kepadanya. Jadi hidayah itu tergantung kepada iman kita. Kalau kita punya kesungguhan menguatkannya, maka hidayah akan kuat. Kalau kita punya sekedar setengah kesungguhan untuk membuatnya ada dalam hati kita, maka hidayah itu pun juga akan setengah. Makanya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan berikan hidayah kepada mereka berdasarkan keimanannya. Jadi gini, bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa para nabi, para rasul, orang-orang salafus saleh dari para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka adalah orang-orang istimewa. Jawabannya sederhana menurut ayat ini, karena keimanan mereka istimewa, maka hidayah yang mereka dapat dari Allah juga istimewa. Karena amal soleh mereka istimewa, maka pahala yang Allah berikan kepada mereka juga istimewa. Makanya surga itu bertingkat-tingkat, dari tingkat yang sangat istimewa sampai tingkat yang biasa. Itu sebuah keadilan, karena para nabi dan para rasul imannya lebih kuat, lebih istimewa, pengorbanannya lebih besar, keterancaman nyawanya lebih nyata, maka balasannya sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi intinya pelajarannya adalah jaga keimanan, sempurnakan keimanan, kuatkan keimanan, maka Allah akan menguatkannya. Tetapi jika kita tidak menjaganya, kita mengabaikannya, dan bahkan kita meninggalkannya dari kehidupan kita, Allah pun akan mengabaikan dan Allah pun akan meninggalkan. Jadi acara-acara pengajian seperti ini yang tadi disampaikan oleh
Mas Dokter pembawa acara tadi, ini sangat bermanfaat untuk menjaga, untuk memelihara, bahkan meningkatkan keimanan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hidup dengan idealismenya. Orang-orang yang beriman semuanya orang-orang yang idealis. Surga itu sesuatu yang idealis. Dan orang-orang yang beriman hidup dengan idealismenya. Sementara orang-orang yang tidak beriman akan kerepotan, disusahkan hidup dengan idealismenya. Mereka akan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka akan membebaskan kehendaknya. Tapi orang-orang yang beriman tidak melakukan itu, bahkan kata Nabi memenjarakan nafsunya demi mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang hidup dengan idealismenya, hidup dengan obsesinya, hidup dengan kekuatan doanya. Doa untuk mendapatkan ampunan, doa untuk mendapatkan meraih surga, dia hidup dengan ini. Orang lain dia tidak pedulikan. Jadi bapak-bapak dan ibu, mohon maaf. Jadi kadang-kadang orang yang kuat obsesinya mendapatkan surga, orang yang kuat cita-citanya mendapatkan ampunan Allah, itu kadang-kadang dalam tanda kutip kelihatan seolah-olah egois. Kelihatan seolah-olah tidak mau mengikuti kehendak orang. Tidak mau larut terbawa pada keadaan-keadaan yang bahkan orang lain melaksanakannya. Contoh ya. Saat kita berada di bulan puasa Ramadan, yang insya Allah akan kita song-song tidak lebih dari 2 bulan ke depan. Itu kalau sudah masuk pada 10 hari terakhir, di saat kita semua melaksanakan iktikaf, orang berangkat dari rumah tujuannya langsung dia cari tempat-tempat yang membuatnya khusyuk di dalam beribadah. Kadang di pojok, kadang di tengah, kadang di bawah lampu, atau bahkan yang gelap. Sudah itu dia sholat, berdoa, baca Quran, tidak tahu, tidak pusing dengan siapa di kanan, siapa di kiri, siapa di depan, siapa di belakang. Kesimpulannya orang yang beriman, yang kuat obsesinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya, itu kadang-kadang nampak kelihatan seperti orang yang sangat egois. Dia tidak perlu manusia. Karena baginya, ia merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak perlu dipuji, tidak perlu mendapatkan penilaian dari manusia. Karena baginya cukup sudah Allah yang menilainya dan memberikan pujian kepadanya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya katakan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang hidup di dalam mimpinya, obsesinya, keyakinannya, cita-citanya, dan kehendaknya. Makanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi untuk urusan-urusan keburukan. Jadi orang beriman itu sulit, bahkan mungkin tidak bisa dipengaruhi untuk melakukan kejahatan. Karena keimanannya berbanding terbalik dengan segala bentuk kejahatan yang ada di depan matanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah dirahmati Allah, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi di ayat ini yang pertama Allah menjelaskan betapa Allah sangat menghargai keimanan seseorang,
dibanding emas yang ukurannya sebesar bumi. Ini ada hadis juga ini. Dunia itu sangat remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2957 dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah pasar. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dari Aliyah, nama sebuah tempat, dan para sahabat berada di sekeliling beliau, ikut membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati bangkai seekor kambing yang kecil telinganya. Lantas beliau angkat batang telinga bangkai kambing tersebut seraya berkata, "Siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham?" Kambing mestinya puluhan dirham. Ini kata Nabi, siapakah yang kalian mau beli kambing ini dengan 1 dirham? Para sahabat menjawab, kami tidak suka sama sekali ya Rasulullah. Apa yang bisa kami berbuat dari seekor bangkai kambing? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana jika kambing ini untuk kalian? Wis gak usah dibeli, gak usah bayar 1 dirham. Sudah untuk kalian aja. Para sahabat menjawab, demi Allah, apabila kambing itu masih hidup, kami tetap tidak mau, karena kambing itu kambing cacat, telinganya kecil. Bagaimana lagi kalau jika sudah menjadi bangkai? Apalagi kalau sudah menjadi bangkai, sudah kambingnya kecil, cacat jadi bangkai. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada seekor bangkai kambing ini bagi kalian. Jadi ini luar biasa hadis ini. Hadis ini memposisikan dunia dari akhirat sebegitu hina. Kalau di ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menghargai emas sebesar bumi, bahkan di sini dunia itu lebih hina dari seekor bangkai kambing cacat. Makanya kalau jenengan ikuti kajian kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dia menulis di dalam sebuah judul, subjudul bahkan ya. Dia menulis di dalam sebuah subjudul, dia mengatakan rugi dan tidak ada masuk akalnya jika ada manusia mencintai dunia melebihi dia mencintai akhirat. Itu kata Al-Ghazali. Jadi tidak bisa difahami jika ada manusia yang mencintai dunia melebihi ia mencintai akhirat. Nggak masuk akal. Gimana masuk akal? Dia mencintai, mengharapkan, bahkan mempertaruhkan ibarat seekor bangkai kambing dan mengorbankan kemuliaan, kenikmatan, kelezatan yang abadi. Jadi sulit, nggak bisa dicerna jika ada manusia berebut dunia yang kata Nabi, dunia itu lebih hina daripada seekor kambing, bahkan kambing kecil yang sudah mati. Oleh karena itu Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu merupakan kehidupan yang jauh lebih mulia daripada kehidupan dunia. Tapi jangan lupa, untuk meraih kebahagiaan akhirat, kita harus hidup di dunia dulu. Karena surga itu merupakan tempat pembalasan. Sebagaimana neraka juga tempat pembalasan. Maka orang tidak mungkin masuk neraka kecuali hidup di dunia dulu,
dan tidak mungkin merasakan kenikmatan surga kecuali dia berbuat baik dalam kehidupan di dunia dulu. Jadi untuk merengkuh, untuk meraih kebahagiaan akhirat, mohon maaf, kita harus menyempurnakan kehidupan kita di dunia dulu. Oke, kita lanjutkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebentar, mohon izin 1 menit. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hidangkan surga di depan kita. Maka raihlah ia melalui kegiatan dan amal soleh sehari-hari kita. Coba diingat firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Jadi, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulkan kepadanya dan memenuhi janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, panjenengan semuanya ada di sini. Panjenengan semuanya ada di sini. Untuk meraih surga, maka ingatlah ayat ini, yaitu orang-orang yang menjaga amanat-amanat yang dipikulkan kepadanya dan memenuhi janji-janjinya, dan mereka orang-orang yang memelihara sholatnya. Saya pikir para profesional, dokter, dosen, pengacara, itu ada di sini. Jadi mereka bisa meraih surga asal mereka memegang teguh amanat-amanat yang dipikulkan kepadanya dan memenuhi janji-janjinya. Seorang dosen karena diberi amanat oleh publik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya amanat itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan janjinya harus ditunaikan semaksimal yang ia bisa. Kalau para profesional di bidang kesehatan, mereka diyakini, mereka dianggap, didatangi masyarakat karena dipandang mampu mendekatkan masyarakat kepada kesembuhan, mampu meringankan beban-beban yang mengurangi kesehatannya. Makanya ingat selalu ayat ini dan jangan lupa kata Allah, dan mereka yang memelihara sholatnya. Jadi jangan sampai tinggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita ini profesional. Profesional itu urusanku dengan klien saya, dengan pasien saya, dengan mahasiswa saya, tapi untuk urusan sholat itu urusan pribadi. Jangan. Allah tidak memisahkan antara kewajiban sholat sebagai kewajiban pribadi dengan kewajiban melayani masyarakat melalui profesi yang Allah pikulkan kepada kita. Saya ulangi, kadang banyak orang yang salah di dalam berpikir, keliru. Yang penting sebagai profesional, hak klien saya sudah saya penuhi dan kewajiban saya sudah saya tunaikan. Tapi kalau untuk urusan sholat, urusan pribadi. Jadi jangan bahas masalah sholat. Salah, Allah mengingatkan kita bahwa keduanya terhubung. Di samping memelihara amanat yang dipikulkan kepadanya,
dan memenuhi janji-janjinya, mereka tetap memelihara sholatnya. Memelihara itu tidak hanya sekali dua kali melaksanakan sholat, tapi ia pelihara agar dirinya bisa melaksanakan sholat. Ia pelihara waktunya. Ia pelihara kehusukannya. Ia pelihara kenikmatannya di dalam sholat. Jadi tidak dipisahkan. Maka menurut ayat ini, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran, yakni apabila mereka dipercaya, mereka tidak berkhianat. Bahkan menunaikan amanat itu kepada pemiliknya. Apabila mereka berjanji atau mengadakan transaksi, mereka menunaikannya dengan benar. Tidak seperti sikap orang-orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di mana dia bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Dan kata Allah, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya berada di paling bawah, bagian paling bawah neraka. Orang munafik itu tidak ada yang masuk surga karena mereka berbicara kemudian berdusta, janji diingkari, dipercaya, diberi amanat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, ayat ini memberikan pemahaman yang lurus kepada kita. Nah, sekarang kita akan akhiri kajian kita karena udah jam 4:40. Nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan, insya Allah akan kita lanjutkan, tergantung pada kondisi panjenengan semuanya. Slide yang terakhir. Dengan pemahaman seperti ini, tidak ada masalah orang bekerja dengan siapa dan sebagai apa. Sesungguhnya, yang menghantarkan seseorang meraih surga bukanlah jenis pekerjaannya, juga bukan upah dari pekerjaannya, juga tidak tergantung kepada orang-orang yang membersamainya di dalam pekerjaannya, melainkan satu, diniatkan untuk siapa pekerjaannya. Harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pagi-pagi berangkat ke kantor, kondisikan hati, kondisikan diri, niat melakukan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu didaftarkan, amal kita didaftarkan sebagai amal soleh. Yang pertama kali harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tergantung bagaimana cara dia menyelesaikan pekerjaannya. Harus sejalan dengan kehendak dan hukum-hukum Allah. Meskipun niatnya untuk Allah, tetapi kalau prosesnya bertentangan dengan hukum Allah, maka juga tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena semua yang diniatkan dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti dituntut menyelesaikannya sejalan dengan hukum dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kualitas apa yang ia pilih saat dia bekerja? Mereka yang memilih kualitas terbaik adalah mereka yang memegang teguh amanah yang dipercayakan kepada mereka. Jadi tidak ada masalah orang beriman bekerja sebagai dokter, tidak ada masalah orang beriman bekerja sebagai dosen, tidak ada masalah orang beriman bekerja sebagai lawyer, tidak ada masalah orang beriman bekerja sebagai politisi, tidak ada masalah. Karena itu semuanya sebenarnya adalah ladang yang Allah sudah sediakan untuk mereka
untuk meraih ampunannya dan meraih surganya. Polisi tidak masalah, tentara tidak masalah, penerbang, pilot tidak ada masalah. Makanya kita bisa lihat bahwa sesungguhnya orang-orang soleh itu tidak dimonopoli oleh orang-orang yang berbasiskan ilmu syariat, ilmu agama. Kesalehan itu milik siapa yang mencarinya. Kesalehan itu bukan dengan label seorang ustadz, mubalik, kiai. Tempo hari saat ada kecelakaan pesawat dalam penerbangannya dari Jakarta menuju ke Kalimantan, ke Balikpapan, itu kan viral bahwa pilotnya adalah pilot yang soleh sekali. Bahkan dia menulis di dalam postingan yang dikirim ke banyak orang, dia mengatakan bahwa sebagai pilot, setinggi apapun aku terbang, aku tidak akan mencapai surga jika aku meninggalkan sholat 5 waktu. Ini luar biasa. Kalau ini keluar dari mulut seorang kiai, keluar dari mulut seorang ustadz, biasa, tidak istimewa. Tapi keluar dari seorang pilot, seorang penerbang komersial yang kemudian meninggal dalam keadaan melaksanakan tugas. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada masalah kita bekerja sebagai apa, dengan siapa, dan kita mengurusi apa atau berbisnis apa, tidak ada masalah. Tinggal bagaimana mindset-nya. Sehingga kalau kita memiliki pemahaman seperti ini, kita akan bisa mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Sebagai dosen kita bersyukur, karena itu jadi kendaraan yang dia bisa gunakan untuk mencapai dan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai dokter, dia bersyukur karena dia bisa melayani umat, melayani masyarakat, mendekatkan kepada kesembuhan, dan dia bisa meraih surga dengan melakukan layanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lawyer, sebagai pengacara, apalagi dia bisa meringankan permasalahan-permasalahan yang menjerat orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Tidak masalah. Oleh karena itu, bapak-bapak dan para judul besar yang saya sampaikan, mengoptimalkan produktivitas kerja, mengoptimalkan amal soleh kita demi memperbesar peluang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para dokter, rumah sakit adalah ladang surga. Bagi para polisi, jalanan umum, jalan raya adalah ladang untuk menuju surga. Para pendidik, dosen ataupun guru, kampus dan sekolah adalah ladang untuk menuju surga. Bagi para lawyer, para praktisi hukum, kantor-kantor peradilan, kasus-kasus yang dia terlibat untuk meringankan korban, itu adalah ladang menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, sebagaimana rundown yang sudah dikirim kepada saya, ini kita akhiri sampai di sini presentasinya, dan kemudian akan saya serahkan kepada Mas Dokter membawa acara. Barangkali ada diskusi, barangkali ada dialog, insya Allah akan kita lakukan bersama-sama. Saya akhiri, saya tutup slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Samsul Ma'arif. Jadi saya petik kutipan dari beliau adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berserakan di depan kita, ya Ustadz. Kemudian tinggal kita mengambilnya atau kita membiarkannya tidak terambil. Itu sangat bagus sekali. Kemudian berikutnya adalah diskusi tanya jawab, mungkin dari peserta. Ini saya perhatikan banyak sekali dokter spesialis yang hadir. Mungkin jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Barangkali di kolom chat apa sudah ada, Mas Dokter?
Iya, nggih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya. Silahkan Dr. Ali Akbar. Mau bertanya, Ustadz, apakah melakukan amal soleh dalam berdiam-diam atau dalam rahasia ada keistimewaannya tersendiri, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ya, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan orang-orang yang bersih hatinya. Jadi untuk kesempurnaan amal, maka sebaiknya amal itu disembunyikan dari penilaian manusia. Jadi perintah untuk menyembunyikan amal dari penilaian manusia itu didasarkan pada kekhawatiran kita untuk tidak sadar oleh karena pujian. Disebabkan oleh kemungkinan kita menjadi sombong karena pujian. Maka itulah kemudian diperintahkan seperti itu. Tetapi ketika orang itu sudah mengikhlaskan amalnya karena Allah, maka cukup bagi dia Allah yang menilainya. Manusia mencacinya tidak ada masalah, manusia mengkritiknya tidak ada masalah. Oleh karena itu, kita bisa memberikan jawaban kepada pertanyaan Dr. Ali Akbar Firasi ini. Kalau perintah Nabi disebutkan dalam hadis, kalau kamu bersedekah, upayakan tangan kiri yang bersedekah, tangan kanan tidak tahu atau sebaliknya. Itu semacam perumpamaan untuk menyembuhkan amal dari manusia. Tetapi dalam hadis yang lain, dalam banyak ayat juga, kita mengajak manusia di dalam beramal dengan cara contoh. Jadi ajaklah mereka berinfak dengan mengajak berinfak. Ajaklah berbuat baik dengan mengajak berbuat baik. Oleh karena itulah maka saya pikir dokter ini bagus. Luar biasa, dokter itu saya punya pengalaman ketika sudah merasa cocok dengan dokter, ada trust yang dibangun dalam diri seorang pasien, kesembuhan itu tinggal tunggu waktu. Saya punya anak pengalaman, biasa ditangani dengan dokter fulan. Biasa ditangani dengan dokter tertentu. Saat kesana, itu rasa pengen sembuhnya besar. Begitu dokternya tidak praktek, dia tidak mau diperiksa dengan dokter yang lainnya. Dan saya pikir sudah jadi rahasia umum kan, bahwa pasien itu cocok-cocokan dengan dokter. Maka tidak ada masalahnya panjenengan melibatkan diri untuk beramal soleh, mengajak meningkatkan keimanan, mengajak meningkatkan ketakwaan. Kuat ketakwaan pasien, menguat pula kesembuhan mereka semuanya. Jadi kembali kepada pertanyaannya, mana yang lebih utama, menyembunyikan amal atau memamerkannya? Kalau dalam banyak hadis disebutkan menyembunyikan amal itu lebih baik. Tapi untuk proses edukasi, untuk proses mobilisasi, orang boleh mengajak beramal dengan mendahulunya beramal soleh. Insya Allah seperti itu, Dr. Ali Akbar Firasi. Terima kasih, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Dr. Musa, spesialis urologi. Pertanyaan adalah, kafirin, musyrikin, munafikin, apakah bernasib sama di akhirat kelak, yaitu neraka, kecuali taubat sebelum pintunya tertutup? Apakah demikian, Ustaz? Jadi begini, yang pertama, orang-orang kafir. Siapakah orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah tampak, kebenaran sudah nyata, dia dustakan, dia sembunyikan, itu orang-orang kafir. Nah, orang-orang musyrik, ini saya ulangi, orang-orang musyrik itu bisa saja orang-orang yang beriman. Karena orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang mensekutukan Allah dengan segala sesuatu yang ada. Jadi kalau orang kafir itu adalah orang yang menolak kebenaran. Orang musyrik adalah bisa jadi orang beriman. Dia melakukan syirik kepada Allah,
dengan minta tolong, dengan mengimani adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang munafik sebagaimana saya sebut tadi, Allah berfirman, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Mereka yang berbicara, berdusta, diberi amanat kemudian berkhianat, janji tapi mengingkari, kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian paling bawah neraka. Jadi semuanya ada di dalam neraka, kata ayat ya, kecuali benar yang bertobat. Jadi orang munafik bisa saja orang muslim, orang musyrik bisa saja orang muslim, tapi ke orang kafir mungkin dia bukan orang muslim. Makanya perintahnya jelas, kita diminta untuk menjauhi kesyirikan, karena syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa selain syirik, Allah masih berkehendak, berkenan untuk mengampuninya. Seperti itu, Mas Dr. Fadil. Lantas bagaimana Ustaz? Kalau misalnya orang itu sholat 5 waktu, tapi musyrik atau munafik, gimana Ustaz? Bisa, sangat mungkin bisa. Jadi orang sholat 5 waktu, orang puasa juga dilaksanakan, bahkan orang juga berinfak, sepanjang dia mengimani, minta tolong kepada segala sesuatu selain Allah, nah dia sudah cukup disebut sebagai musyrik. Kata-kata musyrik itu adalah mereka-mereka yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, kalau sholat tidak diterima 40 hari, ya kalau 40 hari kita masih hidup. Kalau pada hari ke-20, hari ke-15, kemudian kita tidak ada, ya kemana alamatnya? Jadi sangat mungkin, bahkan orang berpuasa. Nah, kata Nabi, yang ini akhafu, aku paling takutkan menimpa pada kalian adalah syirik kecil. Asyirkul asghar. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, syirik kecil itu apa? Kata Nabi, syirik kecil itu adalah riya. Riya itu adalah beramal tidak untuk karena Allah. Jadi orang yang beramal, dia meyakini ada sesuatu selain Allah yang akan memberikan jaminan, memberikan balasan. Kata Nabi, itu syirik yang kecil, asyirkul asghar. Maka hati-hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini memang pertanyaan yang bagus. Jadi ini membuat kita menjadi aware, menjadi ingat bahwa orang-orang muslim pun juga harus mendapatkan edukasi, mendapatkan pencerahan setiap saat agar mereka tidak terjerumus, tidak tertipu, dan tidak mengalami disorientasi yang semuanya dilakukan oleh syaitan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Jadi apakah ada perbedaan jika kita itu bekerja sebagai dokter seperti biasa, kita merawat pasien, dapat penghasilan, dibandingkan dengan kita itu bekerja dengan diniatkan untuk ibadah. Jadi bedanya niat ibadahnya saja. Apakah ada perbedaannya? Kemudian bagaimana cara kita meniatkan pekerjaan kita itu dengan niat ibadah, Ustaz? Ya, tidak hanya dokter, dosen, kemudian pengacara, ketika mereka salah di dalam berniat, mereka hanya mendapatkan kehidupan dunia, dapat gaji, dapat penghormatan, dapat popularitas, dapat publisitas, sangat mungkin. Tetapi mereka kehilangan kebahagiaan kehidupan akhirat. Maka supaya kita tidak kehilangan kebahagiaan akhirat, cantolkan amal soleh kita itu dengan meniatkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tentang pertanyaan teknis bagaimana kita meniatkannya supaya bisa menjadi ibadah, ya kita biasa tinggal bismillah, ya Allah, aku melayani pasien ini karena Allah, ya Allah, aku mengajar mahasiswa ini karena Allah, ya Allah, aku mengajar siswa karena Engkau,
Ya Allah, aku mengadvokasi kasus masyarakat ini karena Engkau, itu kalau pengacara. Ya Allah, aku menjalankan tugas merapikan lalu lintas, itu karena Engkau bagi polisi. Ya Allah, aku membuat undang-undang, peraturan demi kesejahteraan masyarakat itu bagi para politisi. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa dahsyatnya kita seperti itu. Oleh karena itu, supaya dunia kita dapat, gaji kita dapat, kemudian penghormatan kita dapat, dan akhirat juga kita dapat, maka jangan lupakan niat karena Allah. Jangan lupakan niat karena Allah. Rugi besar seandainya kita melupakan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah banyak di antara saudara-saudara kita yang bergerak dalam dunia profesi itu mendapatkan pencerahan, mendapatkan edukasi, mendapatkan pengajian-pengajian, dan membuat mereka selalu ingat tentang pekerjaan mereka semuanya. Jadi saya yakin bahwa para dokter itu adalah mereka-mereka yang dekat sekali dengan surga. Pahalanya berserakan. Allah hidangkan setiap hari pahala-pahala itu. Maka jangan sampai dia menguap sia-sia dan tidak ada gunanya sama sekali. Jadi luar biasa, dosen, guru, dokter itu pahalanya berserakan di mana-mana setiap hari. Insya Allah seperti itu, Mas Dokter. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Karena waktu sudah pukul 5 sore, mungkin ada pertanyaan lagi. Boleh Dr. Wahyu, silakan. Ya, terima kasih Dr. Edwin. Saya jadi ingat Ustadz Samsul, kita tidur sama-sama di Tawangmangu ya. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Ya. Dingin-dingin tuh ya. Rame-rame, dingin-dingin ya. Ini saya mau putus ya? Enggak. Saya mau tertarik tentang asbabun nuzulnya, turunnya ayat Al-Quran tadi, tentang bahwa ada yang berdoa supaya hujan, supaya itu tadi, tapi tidak menyertakan keselamatan di akhirat. Lah, berarti kalau kita misalkan sholat tahajud, kemudian sholat hajat, dan memohon supaya misalkan berdoa supaya anak istri itu berhasil dalam kehidupan sehari-harinya, supaya anak itu sekolahnya bisa lancar, supaya nantinya dalam pendidikannya itu tidak mengalami kesalahan, itu berarti tidak diperbolehkan ya Ustaz, kalau tanpa menyertakan bahwa supaya kita tidak selamat di akhirat nanti. Oke, ini pertanyaan yang bagus ini, pertanyaan luar biasa ini. Bukan tidak boleh, bukan dilarang. Jadi Allah akan memberikan apa yang kita minta. Tetapi Allah tidak memberikan apa yang tidak kita minta. Jadi bukan larangan. Jadi Allah itu maha adil. Allah tidak pernah berbuat zalim. Karena yang melakukan kezaliman adalah manusia. Pencipta itu tidak mungkin melakukan kezaliman. Karena ilmunya dan rahmatnya tidak mungkin membuatnya melakukan kezaliman. Kezaliman itu disebabkan karena kekurangan ilmu, dan kezaliman disebabkan karena ketidakadaan rahmat ataupun kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berilmu dan maha rahmat, maha rahim. Jadi dengan ketiadaan batas ilmunya dan ketidakterbatasan rahman dan rahimnya, mustahil bagi Allah melakukan kezaliman. Sehingga apapun yang diminta oleh hambanya, Allah akan berikan. Minta anak yang lancar pendidikannya, kemudian minta rumah tangga tidak ada masalah yang mengguncang, itu Allah berikan kepadanya.
Tetapi ketika dia tidak meminta kepada Allah, Allah tidak memberikan apa yang dia minta. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk meminta dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Makanya Dr. Wahyu, redaksi dari hadis ini adalah memohon kebahagiaan dunia. Itu mencakup istri yang cantik, suami yang ganteng, pekerjaan yang menyenangkan, gaji yang cukup, kendaraan, rumah luas, lingkungan pekerjaan yang bersahabat, itu untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat itu belum diminta. Maka cukup minta kebahagiaan akhirat. Masuk di dalamnya adalah rasa aman saat di padang mahsyar, dimudahkan saat hisab, dilancarkan saat meniti sirat. Jadi rinciannya banyak sekali seperti rincian pada kehidupan dunia. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, ataupun ayat ini mengajarkan kepada kita, minta kebahagiaan dunia dengan segala detailnya dan minta kebahagiaan akhir dengan segala detailnya. Bahkan disempurnakan dengan tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kalau pertanyaan apakah itu dilarang? Tidak dilarang, tetapi kurang. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Cuma karena kita minta adalah kebahagiaan dunia, Allah berikan kebahagiaan dunia dengan segala detailnya. Tetapi karena kita belum minta kebahagiaan akhirat, Allah belum berikan. Nah, ayat ini mengajarkan, jangan kau lupakan kebahagiaan kehidupan akhirat. Mintalah. Karena redaksinya memang mengajarkan kepada kita untuk meminta. Jadi Allah yang maha tahu kebahagiaan akhirat itu apa aja kalau dirinci. Itu Allah yang maha tahu. Kebahagiaan dunia apa aja yang dirinci. Allah juga maha tahu. Dan ayat itu mengajarkan kepada kita kemudahan. Minta kebahagiaan dunia sak sembarangi, minta kebahagiaan akhirat sak sembarangi. Dapat dua-duanya dan dibebaskan dari siksa api neraka. Insya Allah begitu Dr. Wahyu. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama Dr. Wahyu. Sudah lama sekali nggak ketemu sama Dr. Wahyu. Ada kena ini apa corona ini jadi nggak ketemu banyak orang. Iya, Dok. Semoga sehat. Amin. Allahumma. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk tausiahnya yang sangat bermanfaat, Ustadz Syamsul Ma'arif. Berikutnya adalah doa, Ustadz. Sebelumnya kita ada sejawat kita, Ustadz, Dr. Widianto Prasetyawan, spesialis urologi, dan Dr. Pandu, spesialis urologi, dan banyak rekan-rekan dokter dan tenaga medis itu yang tengah sakit, terutama karena COVID-19. Mungkin kita akan bisa mendoakan beliau-beliau ini. Monggo Ustadz Syamsul untuk memimpin doa, Ustadz. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tiba di ujung acara dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, penuh ketundukan, penuh ketulusan. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا وافي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله يا Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Mendengar, ya Allah yang Maha Mengetahui. Kami semuanya hadir ya Allah di majelis ini. Kami inginkan hanya ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah keluarga kami, bimbinglah keluarga kami, hidayahilah keluarga kami, tunjukilah keluarga kami, tunjukilah anak-anak kami, mahasiswa kami, saudara-saudara kami,
kolega-kolega kami, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah keadaan mereka, sehingga mereka bisa melayani umat, melayani pasien dengan sebaik-baik pelayanan. Ya Allah, sabarkanlah kami, ya Allah, tabahkanlah kami dengan semua cobaan ini. Tidak ada cobaan kecuali Engkau memberikan hikmah di baliknya, ya Allah. Allahumma rabbana fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, anugerah istiqomah kepada kami. Anugerahkanlah istiqomah kepada kami. Anugerahkan istiqomah kepada kami. Anugerahkanlah husnul khotimah kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih terutama kepada Ustadz Samsul Ma'arif yang berkenan untuk mengisi kajian hari ini. Terima kasih juga untuk Dr. Wahyu, Dr. Tarmono, Prof. Dodi, Dr. Yodi, ada juga Dr. Kartiko, Dr. Musa, Dr. Ogi, Dr. Buruhito, dan rekan-rekan PPDS sekalian. Acara ini, kajian Islam Tarbiyah Ruhiyah Urologi Surabaya, akan tetap kita selenggarakan, insya Allah rutin tiap bulan. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Sebagai penutup, terima kasih Ustaz Samsul. Oh ya, ada Dr. Tri Budiarto, ada Dr. Tri juga. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Ada Dr. Ari, Dr. Bayu, Dr. Ahmad, Dr. Zidu. Ternyata hari ini Dr. Asroni juga ada. Hari ini sangat antusias sekali, pesertanya jauh lebih banyak daripada bulan lalu. Mudah-mudahan bulan depan akan lebih banyak lagi pesertanya, insya Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wahyu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.